Halo. Jadi kami di sini dari Prodi Bimbingan Konseling kelas A semester 1. Tujuan kami membuat video ini karena untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Jadi di sini kami akan membawakan materi tentang perilaku konformitas. Tapi sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Jadi baik, perkenalkan nama saya Veronica Utan dengan NIM 230116007. Dengan saya Mirna Balo dengan NIM 23011616067. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konformitas. Perilaku konformitas merupakan kecenderungan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma ekspektasi sosial yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ini dapat melibatkan ada 3 faktor perilaku konformitas. Faktor yang pertama, faktor kohesivitas. Faktor kohesivitas dapat mempengaruhi konformitas dalam suatu kelompok yang mencakup rasa identitas bersama, keinginan untuk diterima, dan norma-norma sosial yang ada dalam kelompok tersebut. Misalnya, seseorang mungkin cenderung mengikuti pendapat mayoritas dalam kelompok untuk menjaga hubungan yang harmonis atau tidak dianggap aneh. Faktor kohesivitas kelompok dapat menjadi pendorong yang kuat dalam mempengaruhi tingkat konformitas dalam individu. Faktor konformitas yang kedua yaitu ukuran kelompok. Ukuran kelompok juga dapat mempengaruhi tingkat konformitas individu. Sebagai contohnya, dalam satu kelompok yang besar, individu mungkin lebih cenderung untuk mengikuti norma-norma kelompok guna menghindari atau perasaan tersaing. Sebaliknya, dalam kelompok yang kecil, tekanan sosial untuk konformitas mungkin lebih terasa karena interaksi individu lebih langsung dan personal. Dalam konteks ini, ukuran kelompok menjadi faktor yang memainkan peran dalam membentuk perilaku konformitas. Faktor yang ketiga yaitu faktor konformitas tipe norma kelompok. Tipe norma kelompok juga dapat berpengaruh pada tingkat konformitas individu. Sebagai contohnya, jika suatu kelompok memiliki norma-norma yang sangat jelas dan ketat, individu cenderung lebih untuk mengikuti aturan tersebut. Guna untuk mengikuti aturan tersebut yaitu mencapai penerimaan sosial. Sebaliknya, jika kelompok memiliki norma-norma yang lebih longgar atau fleksibel, tingkat konformitas individu mungkin lebih variatif. Oleh karena itu, tipe norma yang ada dalam suatu kelompok menjadi faktor paling penting dalam memahami mengapa manusia memiliki untuk mengikuti atau tidak mengikuti norma tersebut. Faktor yang keempat yaitu faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya dapat signifikan dalam masalah konformitas. Sebagai contoh, jika satu teman sebaya mendukung suatu gagasan atau perilaku tertentu, individu cenderung merasa lebih cenderung untuk mengikuti, baik mencapai penerimaan dalam kelompok atau karena adanya dorongan sosial positif. Dalam konteks itu, tekanan dari teman sebaya bisa menjadi faktor yang kuat yang memotivasi konformitas, terutama dalam usaha untuk menjadi hubungan sosial dan menghindari potensi isolasi dalam kelompok teman sebaya. Di sini terdapat 3 jenis perilaku konformitas. Jenis yang pertama, konformitas primitif. Konformitas primitif adalah bersifat tradisional. Konformitas tradisional diwarnai oleh sikap masa bodoh dalam diri atau mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain tanpa mengikuti pemahaman atau penghayatan. Jenis yang kedua yaitu konformitas teridentifikasi. Identifikasi didasarkan karena adanya karisma yang ada
yang terpancar dari seseorang pemimpin atau ketua maupun raja yang ada di atas. Jenis yang ketiga yaitu konformitas internalisasi. Konformitas internalisasi didasarkan oleh pertimbangan rasional yang yaitu pikiran, perasaan, pengalaman, dan hati nurani. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak dari perilaku konformitas. Jadi dari perilaku konformitas ini memiliki dua dampak, yaitu positif dan negatif. Jadi dampak positifnya yang pertama yaitu penyesuaian diri. Jadi perilaku konformitas dapat membantu individu untuk lebih mudah menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di suatu kelompok. Misalnya seseorang peserta didik yang baru masuk ke suatu sekolah, dari situ dia mulai menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Jadi yang kedua yaitu penerimaan sosial. Jadi dengan melakukan konformitas, seseorang dapat diakui dan diterima oleh kelompoknya. Jadi misalnya di mana seseorang yang tinggal di suatu kelompok tertentu, misalnya di masyarakat, sekolah, dan kelompok-kelompok kecil lainnya. Dari situ seseorang individu juga melakukan. Jadi di situ jika misalnya di mana seseorang yang tinggal di suatu kelompok tertentu, misalnya di lingkungan masyarakat, sekolah, atau kelompok kecil lainnya. Jadi di situ seseorang individu ini dia melakukan perilaku konformitas, sehingga hal ini dapat membuat seseorang diterima dan diakui di suatu kelompok tersebut. Lalu dampak positif yang ketiga yaitu pengaruh positif. Jadi dari perilaku konformitas ini dapat mempengaruhi individu untuk mengadopsi perilaku positif oleh kelompok. Jadi ketika seorang yang berada di lingkungan yang baik dan mengikuti peraturan atau norma-norma yang ada di situ, dan dia akan terpengaruh dengan hal-hal positif yang ada di suatu kelompok. Jadi itu mengenai dampak positif dari perilaku konformitas. Jadi dampak negatif dari perilaku konformitas sendiri yaitu di mana mengurangi kebebasan individu. Jadi jika seseorang melakukan perilaku konformitas yang berlebihan, hal ini juga dapat berpengaruh terhadap kebebasan individu untuk berpikir dan bertindak secara independen. Karena seseorang individu sudah nyaman dengan melakukan perilaku konformitas. Terus dampak negatif yang kedua dari perilaku konformitas ini yaitu di mana menghambat inovasi dan kreativitas. Jadi perilaku konformitas yang berlebihan juga dapat menghambat inovasi dan kreativitas seseorang. Dan individu mungkin enggan untuk menyuarakan pendapat atau ide-ide baru karena takut dianggap aneh atau tidak konformitas. Jadi dampak negatif ketiga dari perilaku konformitas yaitu tekanan sosial. Jadi perilaku konformitas dapat menimbulkan tekanan sosial seseorang. Misalnya ketika individu berada di suatu kelompok dan individu tersebut merasa tertekan dan dia takut sehingga dia harus melakukan perilaku konformitas. Bahkan ketika seorang individu memiliki pendapat atau keyakinan yang berbeda. Jadi dampak negatif yang ketiga dari perilaku konformitas yaitu tekanan sosial. Jadi perilaku konformitas dapat menimbulkan tekanan sosial. Misalnya ketika seorang individu berada di suatu kelompok dan individu tersebut merasa tertekan dan dia takut sehingga dia harus melakukan perilaku konformitas. Bahkan ketika seorang individu memiliki pendapat atau keyakinan yang berbeda, dia tidak dapat mengungkapkannya. Lalu dampak
dampak negatif perilaku konformitas yang keempat, yaitu keterbatasan kreativitas. Jadi maksudnya adalah perilaku konformitas dapat membatasi kreativitas individu karena individu cenderung mengikuti apa yang sudah umum dilakukan dalam kelompok tersebut. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pemecahan masalah yang baru. Mungkin hanya itu saja pembahasan mengenai dampak-dampak dari perilaku konformitas. Demikian materi penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan dari materi kami ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.